Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi bersama saya Arbi Robiansyah di dalam saluran catatan bisnis. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat ya di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu bersyukur, karena dengan bersyukur kita senantiasa menikmati hari, waktu, jam, segala aktivitas yang dapat kita lakukan. Oke, hari ini saya akan melakukan presentasi lagi, di mana saya akan membahas materi tentang berpikir perubahan. Ini ada kaitannya dengan inovatif dan kreativitas gitu dalam seseorang. Oke. Nah, dalam tabel PowerPoint ini ya, table of contents-nya itu karena saya dapat materi ini di perkuliahan ya, ini karya dosen saya, dan tidak apa-apa menurut saya kalau setidaknya ini dibagikan gitu supaya bermanfaat, bisa didengar oleh semua orang, baik kalangan dari yang gak kuliah maupun gak sekolah, itu bisa belajar gitu, karena ilmu itu kan untuk dibagikan juga tentunya. Nah, dalam konten table of content-nya ini ada sebuah capaian yang ingin dibahas, yaitu tentang berpikir perubahan, kemudian mindset terhadap perilaku. Jadi memahami bahwa mindset itu mengubah suatu perilaku. Kemudian selanjutnya yaitu mengubah mindset. Apakah kita bisa mengubah mindset? Nah, ini saya akan jelaskan juga ya, sepengalaman saya waktu kuliah. Nah, kemudian mindset pengusaha itu seperti apa ya? Nanti kita harus memahami gitu, bagaimana memiliki mindset seorang entrepreneur atau disebut pengusaha. Kemudian terakhir itu ada kecerdasan finansial. Jadi memahami teori-teori baru tentang kecerdasan finansial. Nah, karena sekarang kan eranya digital, uang pun udah digital banget gitu. Kayak cryptocurrency, binary option, mata uang itu udah terbaru gitu. Seperti itu. Nah, perubahannya itu untuk kalian ya selaku mahasiswa harus bisa memahami dunia senantiasa berubah sehingga dapat berpikir perubahan. Kemudian dalam mindset pun memahami bahwa mindset dapat menggerakkan sebuah perilaku. Kemudian mindset juga bisa dirubah, dan mindset juga harus banyak itu mindset pengusaha seperti itu, dan kecerdasan finansial pun sama. Kita tahu bahwa perubahan selalu terjadi tanpa kita sadari. Setiap hari kita menyaksikan kan perubahan tersebut. Misalkan dari zaman yang dulunya kita itu bisa beraktivitas, maksudnya dari tahun lalu, maksudnya sebelum COVID ya, kita bisa beraktivitas tanpa batas di luar ruangan, bisa berkumpul gitu, nongkrong bareng, wah keren. Terus banyak buka bisnis tiap malam, bisnis kopi yang sering ngetren kalau di Garut tuh seperti itu. Karena waktu itu kan gak ada pandemi. Nah, namun setelah pandemi teman-teman berubah drastis gitu, dimana banyak tempat nongkrong udah tutup, bisnis kopi udah tutup gitu. Kemudian
adalah sebagian cuman dibatasi waktunya. Nah, karena kita juga kan harus mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Dan itu tanpa kita sadari kan bahwa perubahan itu terus berubah gitu. Dan sekarang kan alhamdulillah pas pandemi udah mau setahun lebih, setahun lebih ya. Dan banyak gitu protokol-protokol kesehatan yang udah mulai direnggangkan karena kan pandemi juga udah mulai berakhir ya. Mudah-mudahan kita berdoa lah ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir gitu, supaya supaya perekonomian di Indonesia khususnya di sektor ekonomi ya, bisnis, apalagi bisnis itu jantungnya perekonomian menurut saya, jadi harus pulih gitu, menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau di slide kita lihat kan pohon-pohon ada yang tumbuh dan juga ada yang mati. Sungai-sungai ada yang berubah setiap hari. Bangunan-bangunan udah pasti ada yang dibangun, ada yang enggak, seperti adanya pembangunan apartemen, perusahaan, jalan tol, dan lain sebagainya. Nah, kalau dilihat dari perubahan industri, kita tahu kan dimulai dari 1.0 atau industri 1.0 dimulai dari tahun 1784, di mana adanya mekanisasi produksi, kemudian adanya energi berasal dari uap dan air. Nah, seperti itu. Kemudian dilanjut kembali di industri 2.0 di mana adanya di tahun 1870. Itu ada produksi massal dengan harga kerja sedikit, produksi massal maksud saya dengan tenaga kerja yang sedikit dan juga dengan adanya bantuan energi listrik. Nah, jadi adanya lampu yang menyala ini teman-teman karena adanya penemuan baru seperti itu. Dilanjut kembali ke tahun 1089. Itu terjadi di industri 3.0 ya, di mana produksi otomatis menggunakan perangkat elektronik dan IT. Dan selanjutnya di tahun ini mungkin karena saya tidak tahu ya, mungkin udah ke 5.0. Tahun ini masih katanya Indonesia itu 4.0. Nah, ternyata ada penemuan baru teman-teman, yaitu perangkat pintar, smartphone, Internet of Thinking, ada cloud technology dan juga big data. Nah, untuk 5.0 kita tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi, apakah kita sudah ada di industri 5.0 ini, karena saya berpikir ya, bisnis sekarang itu udah serba online gitu, dan banyak pekerjaan pun udah berbeda-beda. Contohnya content creator, kemudian copywriting, banyak pokoknya yang berbaur di bidang digital gitu, seperti itu. Lanjut ya. Nah, menurut si Allard, dia kan seorang entrepreneur. Banyak yang entrepreneur yang tidak menyadari bahwa dunia ini penuh dengan perubahan, yaitu dinamis gitu. Perubahan bisa terjadi setiap saat, tetapi manusia tidak menyangkal dan tetap asyik dengan harapan-harapan yang seakan-akan hidup dan nasibnya tidak pernah dirubah. Itu menurut si Allard. Kemudian ada mindset quotes. Nah, berubah atau punah. Ini yang menurut saya menarik banget. Today is another day. Manusia melihat perubahan tetapi tidak mampu melihatnya. Punya mata tetapi tidak melihat. Berharta tapi tidak berderma. Manusia selalu menyangkal realita-realita baru dan terbelenggu realita lama, nggak berpikir tentang hal-hal baru. Jadi today is another day.
Jadi kita harus berpikir perubahan yang baru gitu. Kita harus berpikir hal-hal yang baru akan terjadi di dunia ini itu seperti apa. Oke, mengenai mindset, semua bisa dibentuk oleh mindset karena pola pikir ini sangat sekali bisa dirubah dengan perilaku kita. Karena kita itu sangat mengagumkan gitu kan, udah ada di slide juga, we are super awesome. Jadi manusia itu dikaruniai akal agar dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Sejelek-jeleknya manusia, pasti dia itu bakal memberikan manfaat, baik ntar di umur berapa gitu, meskipun mudanya nakal atau langsak, kan tuanya bisa lebih baik, atau sebaliknya seperti itu. Karena pasti menurut saya dibalik orang jahat pasti ada kebaikan di hatinya. Mana mungkin nggak ada, bisa disebut iblis kali. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Selanjutnya itu mindset menggerakkan perilaku. Dengan pola pikir kita bisa mengubah perilaku, dengan mindset dapat menggerakkan perilaku menjadi lebih baik. Nah, pola pikir atau kita sebut mindset itu memberitahu kita bagaimana hidup ini dimainkan, yang akhirnya akan menentukan apakah kita itu berhasil atau tidak. Contohnya begini nih, kehidupan ini sangat keras dan aku harus berjuang hanya sekedar untuk hidup pas-pasan. Bagaimana nih pola pikir mindset ini? Kemudian ada yang kedua, aku punya kemampuan yang hebat dan orang-orang ingin bekerja sama denganku. Jadi ada dua pernyataan ini, yang negatif dan ada yang positif. Jadi si pola pikir ini bisa menggerakkan ke arah perilaku kita yang negatif atau perilaku kita yang positif, seperti itu. Tergantung kita dari berbicara. Kalau saya dengar ya, dalam berbicara seperti orang-orang sukses seperti Robert Kiyosaki, kemudian di Indonesia itu yang mimpis $1 juta itu siapa ya lagi? Dia itu hati-hati gitu dalam berbicara, apalagi berbicara kasar, berbicara tentang hal-hal negatif, mengeluh, itu hati-hati banget gitu orang-orang sukses itu. Makanya mindsetnya itu selalu positif, seperti itu. Kemudian ada contoh ya, ini seekor katak sama orang yang sedang membangun plan, rencana besar dalam mimpinya. Nah, pilihlah menurut kalian yang mana sih yang lebih baik. Pertama, si katak nih, dia udah bilang, saya sudah cukup sukses, usaha saya sangat besar dan mustahil saya akan mengalami kesulitan. Menurut kalian setuju dengan pernyataan ini, atau ini merupakan pernyataan positif atau negatif? Silahkan komen ya. Kalau menurut saya pribadi, ini udah pasti negatif, karena kita tidak dapat menggerakkan pikiran kita kembali karena udah terbiasa santai gitu, seperti itu. Kemudian dari pernyataannya pun, mustahil saya akan mengalami kesulitan. Ini tuh seperti ceritanya perusahaan elektronik Nokia, maksudnya bisnis handphone ya, handphone yang modelnya itu si Nokia tuh, karena dia itu gak melakukan perubahan, fokus pada fitur Symbian dan kalah sama Android, seperti itu guys. Sebaliknya, kita harus sebaliknya, dalam pernyataan kedua, kita harus memperbarui nih produk setiap tahun sekali.
kita harus memperbarui produk setiap tahun sekali, dan orang-orang kita harus diperbarui. Nah, ini menurut saya mindset yang positif ya. Dan kalian pasti ngomen juga, udah pasti yang pilih yang slide yang bagian kanan kan, foto paling kanan kan, seperti itu. Karena dalam aspek bisnis, kalian itu dipaksa harus melakukan perubahan setiap tahunnya. Kalau bisa harus ada fitur-fitur baru dalam bisnis kalian, supaya kalian itu tidak hancur gitu sama pesaing-pesaing. Karena namanya bisnis, pasti pesaingnya itu banyak teman-teman, seperti itu. Dan apalagi kalau produk kita sama, kita dipaksa harus mencari keunikan, dan keunikan itu ada dalam perilaku kita, ada dalam pola pikir kita. Nah, makanya harus digerakkan seperti itu. Selanjutnya, ada 2 orang yang baru saja membeli mobil, dan ini bisa membedakan mindset kita, mindset yang berbeda. Nah, pemilik mobil ada penanya gini, nanya nih, mobil belum rusak kok dibawa ke bengkel? Jawab si pemilik mobilnya, justru karena belum rusak ya saya bawa ke sini. Nah, ada kan orang yang nunggu dulu rusak dah baru ke bengkel. Ada juga yang justru belum rusak ya saya bawa ke sini. Nah, ini mindset kita loh terhadap suatu barang fisik ya, terutama mobil. Nah, kita pilih apakah kita mau ke arah si penanya yang maksud bertujuannya itu dia nunggu dulu rusak kali ya, apa kita ke si pemilik mobil, seperti itu. Karena ini merupakan masalah yang sama, 2 orang yang berbeda bisa melakukan hal yang tidak sama karena mindsetnya yang berbeda-beda. Oke. Kunci keberhasilan dalam mengubah pola pikir adalah dengan mindset kita. Jadi ubahlah pola pikir kita. Jika kita tidak menyukai hal-hal yang kita tidak dapatkan selama ini, bawa ke tingkat sadar. Buang pikiran-pikiran negatif, kemudian ubah pola pikir kita jika kita tidak menyukai hal-hal yang didapatkan selama ini. Selanjutnya ada seorang psikolog bernama William James. Dia bapak psikologi modern. Jadi ini pernyataan yang sangat bagus sekali sih menurut saya. Yakinlah bahwa hidup Anda itu berharga, maka keyakinan akan menciptakan faktanya. Tolong ini dicatat. Ini menurut saya, maksudnya dicatat, baik di tulisan ya terserah, di benak kalian itu loh, supaya kita itu berharga loh, dan dengan keyakinan akan menciptakan fakta, seperti itu. Selanjutnya ada yang nanya, apakah pola pikir bisa dirubah? Tentu bisa, karena pola pikir itu merupakan sebuah hasil proses learning. Maka pola pikir bisa juga diubah menjadi unlearning dan dibentuk menjadi relearning, seperti itu guys. Selanjutnya, pertama, pola pikir itu bisa dibentuk karena adanya kesadaran nih dari kita bahwa pola pikir kita itu nih sebenarnya yang negatif harus diubah menjadi ke arah yang lebih baik, menjadi hal-hal positif. Kita harus berbicara, bertutur katanya itu hal-hal yang positif, gak boleh terpancing emosi sehingga kita mengambil jalan atau berpendapat hal-hal yang sangat negatif. Karena dengan kesadaran pola pikir itu bisa dirubah dari diri kita sendiri. Kemudian kedua itu karena peristiwa.
Nah, karena peristiwa, pola pikir juga bisa dirubah karena kita mengalami peristiwa-peristiwa yang kita lihat dalam realita di dunia gitu, baik di masyarakat maupun di di segala aktivitas kita seperti di perusahaan atau di mana-mana lah, di kuliah, di sekolah seperti itu. Itu dengan peristiwa ini bisa membuat kita untuk bisa mengubah pola pikir kita menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu pola pikir bisa diubah karena bantuan psikolog. Ya, ini sebenarnya ada program NLP atau kita sebut Neuro Linguistic Program, di mana pola pikir ya bisa kita bentuk oleh ahli psikologi supaya bisa menjadi lebih baik. Karena ya tentu menurut saya ada sih orang yang gak bisa pola pikirnya itu karena udah habit dia susah gitu, akhirnya ya mau gak mau harus minta bantuan seorang psikolog, seperti itu sih. Next, tanda-tanda terjadinya perubahan pola pikir. Nah, semula kita benci ternyata menyadarkan kita bahwa seharusnya kita kasihi. Tiba-tiba sadar bahwa apa yang tadinya kita yakini benar ternyata sangat keliru. Melihat diri dan pekerjaan dengan cara-cara yang benar atau baru atau hal-hal baru. Pola pikir negatif, ya pola pikir tetap menjadi negatif itu. Kalau kita memiliki mental pecundang, kita gak bakal bisa jadi pemenang. Kalau kita orangnya statis, kita gak mungkin kreatif. Kemudian kalau kita konsumtif, kita agak sulit untuk menjadi produktif. Kalau kita seorang pekerja, ya kita nyaman dengan pekerja, belum tentu bisa jadi seorang entrepreneur. Seperti itu sih. Ini sebuah pilihan, ya kita pilih aja. Kalau saran saya, kalian harus sekali memiliki pola pikir yang positif, mempunyai mental pemenang, dan kita harus kreatif dalam segala aktivitas, kemudian produktif orangnya. Dan saya sarankan ketika masih muda, jadilah seorang entrepreneur. Pola pikir entrepreneur. Oke. Pola pikir seorang entrepreneur. Pola pikir yang menjadi faktor penggerak entrepreneur, pertama produktif. Tentunya bukan konsumtif. Kemudian dia itu selalu mencari cara baru untuk meningkatkan utility sumber daya yang efisien. Kemudian dia seorang job creator, mencetak pekerjaan, ya, menciptakan lapangan pekerjaan lah, bukan sekedar job seeker, pencari pekerjaan. Jumlah total pola pikir positif, kreatif, keuangan, dan pola pikir produktif yang dimilikinya, dan itulah yang dinamakan seorang entrepreneur maksudnya. Selanjutnya, pola pikir itu bisa tumbuh dengan menghargai dan memahami keberlimpahan serta maupun maksud saya keterbatasan yang ada. Pola pikir produktif itu karena adanya peluang, bisa juga dengan meningkatkan potensi-potensi yang ada sebagai peluang. Kemudian dengan adanya ancaman, yaitu kita bisa meminimalisir sifat tandus atau keterbatasan dengan cara-cara tersendiri. Kemudian hambatan persepsi memulai usaha. Ini nih yang sering ditanyakan ketika kita, baik saya ya, waktu kuliah
ketika ingin memulai usaha. Ini perspektif yang negatif tentang kemampuan dirinya. Saya terlalu muda atau terlalu tua. Saya tidak berbakat nih di bagian ini. Nah, itu juga. Kemudian saya tidak atau belum mempunyai modal. 3 faktor ini yang menjadi penghambat ketika kita memulai suatu usaha. Selanjutnya, kita lihat saya terlalu muda atau terlalu tua dipatahkan oleh orang-orang ini nih. Tahu kan orangnya? KFC, pendiri KFC, Kentucky Fried Chicken. Keren banget ini. Dia itu memulai usaha saat berumur 70 tahun. Kemudian memetik hasil yang gemilang dalam waktu 10 tahun. Kita bayangkan saja kenapa kita harus berpikir negatif bahwa kita itu terlalu tua, kita terlalu muda. Kalau masih muda ya kita fokus aja pada kehidupan seperti bermain, seperti nongkrong lah atau apa. Tapi kalau kita punya keinginan di usia muda berwirausaha, ya kita harus coba dulu, pelajari. Dan kemudian kita terlalu tua nih, kita menyangkal bahwa kita gak bisa berbisnis. Salah. Kita harus lihat dari pendiri KFC ini. Kalian tahu kan pendiri KFC ini? Komen di bawah aja. Oke? Lanjut. Sorry. Kemudian yang kedua, saya tidak berbakat. Kadang orang berpikir saya tidak. Banyak orang ya yang berpikir dia itu gak memiliki bakat gitu. Padahal dengan motivasi dan kemampuan yang kerja keras dan mandiri, kita lihat, kita cari bakat itu, kita bakal seperti orang ini. Tahu kan orang ini? Ini kebab Turki. Ini terkenal banget dan saya juga pernah ikut seminarnya. Namun istrinya yang presentasi. Dan ini tuh gimana ya? Dia tuh gak punya apa-apa gitu, punya bakat apapun, cuman pengen jualan aja dan lihat orang lain dan belajar. Ya namanya juga kan bisnis, kita nyoba-nyoba. Awal dimulai kegagalan aja, buset banyak banget gerobaknya yang tutup gitu, dijual, disewakan, banyak. Dan sekarang dia tanpa adanya bakat, dia belajar, dia mencari referensi-referensi di internet tentang kebab dan kebab Turki menjadi pilihannya. Akhirnya dia bisa membuka cabang di berbagai negara. Keren gak tuh? Keren lah. Karena dia itu memiliki kemandirian, motivasi dan kemampuan yang keras. Yang mereka itu mampu meretas hambatan-hambatan mental tersebut. Mereka itu mampu, maksud saya, mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan mental, pikiran negatif mereka, seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, saya tidak atau belum punya modal. Tahu kan? Ini komen. Ya udah, keduanya kan saya udah bilang apa-apa ada orang komen, barangkali si Arbi ini nggak tahu orangnya. Ya saya tahu. Cuman ya biar ada komunikasi lah di antara kita. Ini Bill Gates guys. Dia gak punya modal. Dia punya usahanya. Pertama mulai usaha, setahu saya dari garasi. Dari Apple juga sama ya, si Steve Jobs. Sama lah, intinya dia gak punya gak punya uang sama sekali gitu. Dan sedih sekali gitu kalau kita menyangkal atau menyalahkan bahwa kita itu gak punya modal.
Karena selain Bill Gates juga ada Pemina Group Mustika, dia juga dari garasi dapur. Kemudian ada almarhum Joa Ing Hui hanya dengan modal dengkul katanya. Seperti itu. Jadi pikirkan kembali ya tentang memulai usaha. Ya mudah-mudahan kita semua memiliki mimpi untuk menjadi seorang entrepreneur. Menurut Deva Kovra, nah setiap orang tahu kan Deva Kovra cewek nih, dia bilang katanya setiap hari seorang manusia melakukan self talk, artinya berbicara pada diri sendiri sebanyak 5.500 sampai 55.000 maksud saya sampai dengan 600 ya 60.000 kali, sorry. Sayangnya 77% statement yang diucapkan bersifat negatif dan melemahkan dirinya. Ini Deva Kovra. Seperti 70% yang negatif itu, saya kurang sukses, saya sudah terlambat untuk berubah dan menjadi orang sukses, saya sudah terlalu tua untuk sekolah lagi, saya bodoh, saya tidak berbakat bisnis. Nah, ini kata siapa sebenarnya? Jangan berpikiran, jangan merusak pikiran kita gitu menjadi negatif, bahwa statement-statement tersebut itu harus dihilangkan di pikiran kita. Kalau kita tetap pada hal-hal jawaban seperti ini, kita gak bakalan maju. Next. Jadi pelajaran apa sih yang dapat kita sampaikan? Pelajaran apa yang kita dapat? Balita belajar berjalan karena motivasi yang kuat untuk berjalan, tidak banyak berpikir negatif. Nah, ini bisa jadi contoh juga. Kita harus optimis dan percaya pada pola pikir positif kita. Lalu apa yang kita perlukan? Nah, untuk memulai bisnis hanya perlu pertama motivasi yang kuat, membuat alasan kita kuat untuk memulai suatu usaha. Kemudian dengan pola pikir kita atau kita sebut mindset, karena mindset yang tepat itu akan memberikan arah yang jelas untuk menjadi seorang entrepreneur. Kemudian make it, ya kita action gitu, melangkah dan menjadikan kita belajar lebih dalam lagi, karena namanya usaha jatuh bangun itu kita harus tahan gitu bantingan-bantingan itu. Kalau kita udah nyerah ya kita gak mungkin. Gue aja sebagai content creator ya udah bertahan selama setahun lah kalau gak salah, 9 bulan. Gue masih semangat karena gue suka berbicara. Seperti itu aja sih, kayak hobi gitu. Jadi kalian nih harus memulai bisnis ya, perlu 3M ini, motivasi, mindset, dan make it. Seperti itu. Image ini menjadi catatan ya buat kalian selaku yang mendengarkan. Saat Anda atau saat kalian jatuh cinta, apa yang kalian lakukan? Nah, komen aja di bawah, bisa. Nanti gua balas. Seperti itu guys. Jadi sekali lagi, ingatlah tingkat hasrat berwirausaha
hasrat kalian jatuh cinta pada pandangan pertama. Seperti itu sih komenan yang tadi itu. Selanjutnya ada nih hal-hal yang menurut bisa jadi pilihan yang tapi kalian komen di bawah ya, yang mana kalian pilih. Ada uang minus, waktu minus. Kemudian ada uang minus tapi waktu surplus. Kemudian ada uang surplus, waktu minus. Kemudian ada uang surplus, waktu surplus. Ini bisa jadi seorang perumpamaan juga antara karyawan, kemudian pengusaha, seperti itu sih. Kalau seandainya nih saya bahas, misalkan nih, kalau kita kerja ya, kita misalkan jadi seorang manajer di sebuah perusahaan, uang pasti surplus, cuman waktu sering nggak ada kan buat ngabisin uang. Kadang para manajer itu kan banyak banget uangnya, sehingga minus waktunya buat ngabisin atau buat apalah seperti itu. Nah, ada juga nih seorang pengusaha biasanya nih yang awal meniti karirnya menjadi seorang pengusaha, dia itu minus uangnya. Dan waktu dia memiliki waktu yang banyak, dia mengalokasikan waktunya itu 24 jam loh berpikir untuk bagaimana cara menciptakan produk, menganalisa pasar, menyelesaikan masalah ini itu dan sebagainya. Dan juga ada nih seorang investment, dia surplus uangnya, kemudian waktunya surplus. Nah ini dambaan semua orang sebenarnya. Seorang investor ya seperti ini. Tapi ya mau gak mau, menurut saya ini tahap-tahap yang harus kita lakukan gitu. Kalau kita misalkan yang awal banget tuh minus, uang minus, waktu minus, mati aja. Itu gak ada banget hasratnya itu loh. Kalau yang tadi kan seperti itu ya, mau gak mau pilihlah menjadi pekerja yang hebat ada, menjadi seorang pengusaha yang hebat ada, menjadi seorang investor yang cerdas juga ada. Seperti itu guys. Jadi komen aja nih yang mana yang kalian pilih. Selanjutnya, bertransformasilah dengan cepat dan tepat. Kemudian kita kan bahas kreativitas finansial. Pertama dari zona nyaman, kita melakukan sebuah tindakan baru, kemudian buat zona baru, kemudian lihatlah hasilnya dan ulangi seperti itu guys. Selanjutnya tips praktis. Nah, tips ini akan membantu kalian untuk berwirausaha. Pertama dari visual. Jadi gunakan visualisasi harian sesuai dengan tujuan. Misalkan imajinasikan nikmat mempunyai usaha yang waktunya tidak diatur oleh orang lain. Kemudian selanjutnya dengan melakukan afirmasi, yaitu gunakan teknik afirmasi harian dengan pemilihan kata menggunakan kesadaran pikiran dengan mengucapkan kalimat saya semakin sukses tiap hari itu, saya alhamdulillah nih bangun pagi saya selalu sehat, saya alhamdulillah selalu diberikan rezeki walaupun tidak sesuai keinginan, saya selalu bersyukur aja seperti itu. Dan ini sebuah afirmasi yang bagus itu. Kemudian saat kondisi bangun pagi juga, nah selalu ucapkan alhamdulillah saya selalu sehat atau saya semakin sukses. Karena ini membangun pikiran-pikiran yang positif ya. Selanjutnya ada Stephen R. Covey. Nah ini bukunya keren banget nih ya, 7 Habits of Highly Effective People. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup Anda, ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda ingin mengubah perubahan yang besar dan mendasar, maka ubahlah
pola pikir Anda atau mindset Anda. Saya sarankan nih buat kalian yang suka banget nih buku 7 habit ini, kalian baca gitu. Bukunya keren. Ada kok yang bahasa Indonesia, tinggal cek aja lah di Gramet, di Marketplace. Sekarang udah banyak jual beli buku itu via online, guys. Seperti itu. The sky not the limit.